Pernah nggak kamu ngerasa capek? Bukan capek fisik, tapi capek mikir soal uang, padahal kamu nggak lagi belanja, nggak lagi utang, nggak lagi boros, tapi rasanya tetap berat. Capek yang datang waktu malam hari, saat rumah sudah sepi, saat layar ponsel terang di depan mata, dan kamu mulai menghitung ulang hidup kamu pakai kalkulator. Ulang tahun keponakan, servis motor atau mobil, kebutuhan rumah, tabungan darurat, dana pensiun, semua datang bersamaan, minta diperhatikan sekarang juga. Lalu kamu buka media sosial. Ada teman yang baru beli rumah, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang kelihatannya hidupnya aman secara finansial. Dan tanpa sadar kamu bertanya ke diri sendiri, kenapa aku kerja keras, tapi rasanya selalu tertinggal? Yang bikin lebih bingung, secara logika, kamu tahu penghasilanmu sekarang lebih besar dibanding dulu. Tapi kenapa rasa tenang itu justru makin sulit didapat? Kalau kamu lagi di usia 30-an dan ngerasa seperti ini, dengarkan baik-baik. Bisa jadi masalahnya bukan kamu malas, bukan kamu bodoh, dan bukan kamu gagal. Namaku Joko, dan di video ini aku ingin menjelaskan ke kamu satu hal penting. Kenapa usia 30-an terasa paling melelahkan secara finansial? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di hidup kita? Sekarang aku mau kamu berhenti sejenak dan jujur ke diri sendiri. Di usia 30-an ini, kemungkinan besar kamu menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan usia 20-an dulu. Tapi anehnya, rasa aman secara finansial justru nggak ikut naik. Di usia ini, uang bukan lagi sekadar alat untuk hidup. Uang berubah jadi alat untuk bertahan. Bertahan dari tanggung jawab, dari ekspektasi, dan dari masa depan yang mulai terasa nyata. Waktu usia 20-an, hidup itu sederhana. Biaya hidup rendah, kebutuhan sedikit, dan masa depan terasa jauh. Salah sedikit masih bisa ditertawakan. Tapi di usia 30-an, setiap keputusan keuangan terasa berat karena ada konsekuensinya. Di titik ini, pengeluaran kamu bukan cuma soal hari ini. Ada cicilan, ada orang tua, ada pasangan, ada anak, atau setidaknya rencana punya anak. Semua itu butuh dana, dan semuanya terasa mendesak. Masalahnya, kebutuhan-kebutuhan ini tidak datang satu persatu. Mereka datang bersamaan. Dan gaji bulanan yang kelihatannya besar itu ternyata harus dibagi ke terlalu banyak arah. Inilah kenapa uang terasa selalu kurang. Bukan karena kamu boros, tapi karena di usia 30-an, uangmu punya terlalu banyak fungsi sekaligus. Hidup sekarang, menutup masa lalu, dan mengamankan masa depan. Dan di saat yang sama, kamu mulai membandingkan diri dengan orang lain. Melihat pencapaian mereka, tanpa tahu kondisi asli keuangan mereka, perbandingan ini pelan-pelan menggerus rasa cukup yang sebenarnya sudah kamu punya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa uangmu selalu habis tapi nggak tahu kemana perginya, dengarkan ini baik-baik. Itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu sedang berada di fase hidup yang paling padat secara finansial. Sekarang aku mau kamu perhatikan satu kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita lakukan hampir setiap hari, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Biasanya dimulai dari hal sederhana, scroll media sosial sebentar, lihat teman, upload rumah baru, mobil baru, atau liburan keluarga yang kelihatannya bahagia dan mapan. Di titik itu, pikiran kita mulai bekerja. Kita nggak cuma melihat foto atau video, kita langsung menarik kesimpulan tentang hidup mereka secara keseluruhan. Kita menganggap mereka sudah beres, sudah aman secara finansial, sudah ngerti cara main uang, sudah melangkah lebih jauh dari kita. Padahal yang kamu lihat itu cuma potongan kecil dari hidup mereka. Kamu nggak lihat cicilan mereka. Kamu nggak tahu utang mereka. Kamu nggak tahu tekanan finansial yang mereka pendam. Masalahnya, otak kita membandingkan seluruh hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Semua kecemasan, semua kesalahan, semua kekhawatiran kita dibandingkan dengan versi terbaik orang lain. Di usia 30-an, ilusi ini makin kuat. Karena jalur hidup mulai berbeda-beda. Ada yang menikah cepat, ada yang fokus karier, ada yang punya bantuan keluarga, ada juga yang harus berjuang sendirian. Jadi kalau kamu merasa tertinggal,
Aku mau kamu tahu satu hal penting. Perasaan itu sering bukan datang dari kondisi keuanganmu, tapi dari standar palsu yang tanpa sadar kamu pakai untuk menilai hidup sendiri. Sekarang aku mau ngajak kamu turun sedikit ke realita. Bukan versi media sosial, bukan versi motivasi, tapi versi yang benar-benar dialami kebanyakan orang di usia 30-an. Banyak orang mengira di usia 30-an semua orang sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya tabungan besar, sudah ngerti investasi. Padahal itu jauh dari kenyataan. Faktanya, sebagian besar orang baru mulai serius mikirin keuangan justru di usia ini. Baru sadar bahwa waktu nggak lagi panjang. Baru paham bahwa masa depan nggak bisa diserahkan ke keberuntungan. Di usia 30-an, banyak orang masih berjuang membangun pondasi. Menutup utang pendidikan, mengumpulkan dana darurat pertama, belajar mengatur gaji yang baru, terasa lumayan. Masalahnya, proses membangun pondasi ini tidak terlihat dari luar. Orang lain nggak melihat perjuanganmu menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Yang terlihat hanya hasil akhir. Dan itu pun sering belum nyata. Inilah kenapa banyak orang merasa hidupnya jalan di tempat. Padahal sebenarnya mereka sedang melakukan pekerjaan paling penting. Memastikan mereka tidak runtuh di masa depan. Aku mau kamu pahami ini baik-baik. Tidak punya aset besar di usia 30-an bukan berarti kamu terlambat. Justru banyak orang yang terlihat cepat ternyata berdiri di atas pondasi yang rapuh. Jadi, kalau hari ini kamu masih fokus bertahan, membayar kewajiban, dan sedikit demi sedikit menabung, itu bukan kegagalan. Itu tanda kamu sedang membangun sesuatu yang benar-benar nyata. Sekarang aku mau kamu bayangkan satu hal. Banyak orang membayangkan progres keuangan itu seperti garis lurus yang terus naik. Setiap tahun lebih baik dari tahun sebelumnya. Kenyataannya, hampir tidak ada hidup yang berjalan seperti itu. Terutama di usia 30-an, progres keuangan lebih mirip garis yang naik turun, berhenti, bahkan kadang mundur. Ada masa kamu merasa akhirnya mulai stabil, gaji naik, tabungan mulai terkumpul, lalu tiba-tiba ada kejadian yang menghabiskan semuanya. Bisa karena kehilangan pekerjaan, bisa karena sakit, bisa karena keluarga butuh bantuan. Dan semua yang sudah kamu bangun terasa seperti menghilang. Di titik ini, banyak orang merasa gagal, merasa bodoh, merasa percuma sudah berusaha. Padahal yang terjadi bukan kegagalan, tapi gangguan sementara. Aku mau kamu dengar ini pelan-pelan. Mundur sementara bukan berarti salah arah. Kadang kamu mundur bukan karena keputusan buruk, tapi karena hidup memang menuntut perhatianmu di tempat lain. Orang yang akhirnya kuat secara finansial bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang tidak menyerah hanya karena jalannya tidak lurus. Di usia 30-an, tugasmu bukan membuat hidup terlihat rapi. Tugasmu adalah tetap bergerak, meski pelan, meski tidak sempurna, tapi ke arah yang benar. Sekarang aku mau kamu tarik napas sebentar. Karena saat ini, kita mulai melihat sisi yang jarang disadari orang, bahwa meskipun usia 30-an terasa berat, waktu sebenarnya masih berpihak ke kita. Banyak orang merasa terlambat di usia ini, merasa harusnya sudah punya lebih banyak, lebih mapan, lebih aman, padahal secara finansial, usia 30-an justru masih sangat awal. Yang sering bikin kita panik, bukan kenyataan, tapi perasaan dikejar waktu. Kita melihat angka usia, lalu mengaitkannya dengan target-target yang belum tercapai. Padahal dalam dunia keuangan, waktu bukan cuma soal usia. Waktu adalah soal konsistensi, soal berapa lama uang dibiarkan bekerja, bukan seberapa cepat kamu mulai. Di usia 30-an, setiap rupiah yang kamu sisihkan masih punya puluhan tahun untuk berkembang. Bahkan jumlah kecil yang terasa tidak berarti hari ini bisa berubah jadi sesuatu yang besar di masa depan. Masalahnya, karena hasilnya belum terlihat sekarang, kita meremehkan usaha kecil itu. Kita merasa percuma menabung sedikit. Padahal justru kebiasaan kecil inilah yang membentuk hasil besar. Aku mau kamu pahami ini. Kamu tidak bersaing dengan orang lain. Kamu hanya bekerja sama dengan waktu. Dan selama kamu masih memberi waktu ruang untuk bekerja, kamu belum terlambat. Jadi sebelum kamu menghakimi diri sendiri terlalu keras, ingat satu hal. Selama kamu masih mau melangkah, sekecil apapun itu, waktu masih berdiri di pihakmu.
Sekarang aku mau bicara soal satu hal yang sering diremehkan, tapi justru paling menentukan ketenangan hidup di usia 30-an, yaitu dana darurat. Banyak orang menganggap dana darurat itu cuma uang nganggur, uang yang nggak berkembang, dan terasa sia-sia kalau dibandingkan investasi. Tapi di usia 30-an, dana darurat bukan soal imbal hasil. Dana darurat adalah soal nafas. Nafas ketika hidup tiba-tiba menekan kamu tanpa aba-aba. Di usia ini, risiko hidup jauh lebih nyata. Bisa kehilangan pekerjaan, bisa sakit, bisa ada keluarga yang tiba-tiba butuh bantuan, dan semua itu jarang datang satu-satu. Tanpa dana darurat, setiap masalah kecil berubah jadi krisis besar. Kamu terpaksa pakai kartu kredit, terpaksa utang, terpaksa menjual aset di waktu yang salah. Sebaliknya, dengan dana darurat, kamu punya ruang untuk berpikir. Kamu tidak panik, kamu tidak mengambil keputusan buruk hanya karena terdesak. Idealnya, dana darurat itu setara 3-6 bulan biaya hidup, bukan gaji, tapi biaya hidup. Dan kalau tanggunganmu besar, 6-12 bulan justru lebih masuk akal. Dana darurat tidak membuatmu kaya, tapi tanpa dana darurat, sangat sulit untuk menjadi kaya. Karena setiap kemajuan kecil bisa runtuh hanya oleh satu kejadian tak terduga. Di usia 30-an, banyak orang mulai merasa harus naik level dalam investasi. Seolah kalau tidak makin pintar, kita akan tertinggal. Muncul pikiran seperti, masa cuma nabung? Atau kalau nggak main saham langsung, kayaknya kurang serius. Akhirnya, banyak orang masuk ke instrumen yang sebenarnya tidak mereka pahami. Bukan karena siap, tapi karena takut ketinggalan. Padahal hidup di usia 30-an sudah cukup kompleks, investasi yang terlalu ribet justru menambah stres dan beban pikiran. Yang sering dilupakan, investasi terbaik bukan yang paling canggih, tapi yang bisa dijalani lama tanpa bikin tertekan. Banyak orang gagal bukan karena salah instrumen, tapi karena berhenti di tengah jalan saat panik atau terlalu sering ganti strategi. Investasi sederhana yang konsisten hampir selalu mengalahkan strategi rumit yang terus berubah. Waktu dan konsistensi jauh lebih kuat. Jadi kalau investasimu terasa biasa saja, itu bukan masalah. Justru itu tanda kamu sedang membangun sesuatu yang tahan lama. Tanpa sadar, saat penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Bukan karena kebutuhan, tapi karena kebiasaan. Di usia 30-an, kenaikan penghasilan sering dibarengi perubahan gaya hidup. Tempat tinggal lebih nyaman, kendaraan lebih bagus, dan nongkrong lebih mahal. Semua itu terasa wajar. Kamu merasa pantas karena sudah bekerja keras, dan memang tidak salah menikmati hasil kerja. Masalahnya bukan menikmati, tapi ketika seluruh kenaikan penghasilan habis untuk menaikkan gaya hidup, bukan rasa aman. Akibatnya, meski gaji naik, hidup tetap terasa sempit, tetap menunggu gajian dan cemas saat ada pengeluaran mendadak. Orang yang benar-benar maju finansial memilih berbeda. Mereka menjaga gaya hidup tetap sederhana, sementara tabungan dan investasi yang naik. Bukan karena pelit, tapi karena mereka paham kebebasan finansial datang dari selisih antara penghasilan dan gaya hidup. Setiap kali kamu tidak menaikkan gaya hidup, kamu sedang membeli ketenangan di masa depan, sering lebih berharga dari kenyamanan sesaat. Banyak orang salah paham soal keuangan. Mereka mengira jadi lebih baik. Finansial itu soal menekan pengeluaran kecil setiap hari. Ngopi dikurangi, jajan ditekan, semua dicatat detail, sampai hidup terasa sempit dan melelahkan. Padahal, dampak terbesar ke masa depan finansialmu bukan dari kopi murah atau mahal, tapi dari keputusan besar yang kamu ambil. Keputusan seperti tempat tinggal, porsi biaya rumah terhadap penghasilan, kendaraan yang dipakai, dan arah karier. Contohnya tempat tinggal, perbedaan biaya 30% dan 50% dari penghasilan bisa berdampak ratusan juta dalam jangka panjang. Begitu juga kendaraan, 2 mobil dengan fungsi sama, tapi harga jauh berbeda menciptakan tekanan finansial yang sangat berbeda. Ironisnya, orang sering ribut soal kopi, tapi lupa bahwa keputusan besar inilah yang menentukan hidup terasa ringan atau berat. Daripada menyiksa diri dengan hal kecil,
amankan keputusan besar. Kalau fondasinya kuat, hal kecil jarang jadi masalah. Kita sering dengar, uang bukan segalanya. Tapi kenyataannya, hidup terasa jauh lebih berat saat penghasilan pas-pasan. Di usia 30-an, penghasilan jadi lebih penting bukan karena materialistis, tapi karena tanggung jawab hidup makin besar. Menabung dari gaji kecil memang bisa, tapi melelahkan. Setiap pengeluaran terasa berat, dan hal tak terduga jadi ancaman. Itulah kenapa meningkatkan penghasilan bukan soal gaya hidup, tapi memberi ruang bernapas untuk hidup. Sayangnya, banyak orang hanya fokus menekan pengeluaran tanpa memikirkan cara menaikkan nilai dirinya. Penghasilan biasanya naik bukan karena kerja lebih keras, tapi karena kerja lebih bernilai lewat skill, pengalaman, dan keputusan berani. Di usia 30-an, investasi terbaik seringkali adalah investasi pada diri sendiri, bukan hanya di pasar keuangan. Uang memang bukan segalanya, tapi penghasilan yang cukup membuatmu bisa membangun masa depan, bukan sekadar bertahan. Coba jujur ke diri sendiri. Seberapa sering kamu menilai hidupmu dengan cara yang paling kejam? Kita sering mengukur progres bukan dari usaha nyata, tapi dari pencapaian orang lain yang terlihat lebih cepat. Di usia 30-an, perbandingan ini terasa lebih menyakitkan karena hidup orang lain mulai tampak jadi. Padahal, kamu tidak tahu titik awal mereka, bantuan yang mereka punya, atau beban yang mereka bawa. Menilai diri dengan standar orang lain hampir selalu berujung rasa gagal, meski sebenarnya kamu sedang maju. Progres yang sehat itu sederhana. Kamu lebih sadar keuangan dan lebih siap menghadapi masalah dibanding dulu. Kadang progres bukan soal angka, tapi soal kamu tidak lagi panik, tidak lari, dan mulai berani menghadapi kenyataan. Saat cara menilaimu berubah, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu berhenti menyakiti diri sendiri. Dengarkan ini dengan tenang. Orang yang menang secara finansial di usia 30-an bukan yang paling rapi atau paling cepat. Mereka adalah yang tidak menyerah saat hidup berantakan, rencana gagal, dan progres terasa lambat. Mindset pertama mereka sederhana. Bertahan dulu, bukan terlihat sukses, tapi memastikan tidak runtuh. Mereka paham, ada fase hidup di mana tujuan utamanya bukan tumbuh cepat, tapi tetap berdiri dan terus berjalan. Mindset kedua, tidak menunggu kondisi sempurna. Mereka bergerak dengan apa yang ada hari ini. Mereka tahu, konsistensi kecil lebih kuat daripada motivasi besar yang cepat habis. Dan yang terpenting, mereka tidak mengukur nilai diri dari saldo rekening. Uang adalah alat, bukan harga diri. Menang di usia 30-an bukan soal terlihat hebat sekarang, tapi soal tetap punya pilihan dan harapan di masa depan. Kalau kamu masih mendengarkan sampai sini, satu hal yang perlu kamu tahu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Mungkin kamu tidak merasa hebat atau aman, tapi kamu masih berusaha, peduli, dan mau belajar, dan itu sangat berarti. Hidup di usia 30-an memang tidak ramah. Banyak tuntutan datang bersamaan, dan keputusan sering harus diambil tanpa panduan jelas. Tidak semua perjuangan terlihat, tidak semua usaha diberi tepuk tangan. Banyak hasil baru terasa jauh di masa depan. Kalau kamu lelah secara finansial hari ini, itu bukan tanda lemah, tapi tanda kamu memikul tanggung jawab nyata. Aku harap setelah ini, kamu tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Kamu boleh berjalan pelan tanpa merasa tertinggal. Namaku Joko. Aku tidak datang membawa janji cepat kaya. Hanya ingin menemani kamu memahami bahwa proses ini normal. Kalau pembahasan ini relevan, kamu bisa subscribe bukan untuk cepat sukses, tapi supaya kita bisa bertahan dan tumbuh bersama.